Dari mulai tawaf saat pertama datang. Apakah setiap orang yang tawaf paham apa yang dibacakan? Saya kasih sederhana saja informasi ya. Doa tawaf itu yang dianjurkan cuma dua, yang lainnya bebas. Yang dua ini bacaannya oleh ulama kita terdahulu sudah ditanamkan. Bahkan anak kecil pun belum ngaji sudah paham bacaan ini. Cuma dua. Dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Dari rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad. Orang Indonesia paham betul. Saking pahamnya punya istilah sendiri yang orang Arab pun tidak mengetahuinya. Apa doanya? Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Orang Arab gak tahu sapu jagat. Tanyakan pada orang Arab, atadri sapu jagat? Ish. Orang kita sapu jagat, ada dua sapu jagat. Dua sapu gak ada jagatnya, dua jagat gak ada sapunya. Kita aja tuh. Baik, yang ini yang dianjurkan cuma dua, yang lainnya bebas. Bahkan ada rahasia. Saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran ya. Ini diantara kita saja. Sini. Anda kalau benar mengamalkan ini, bukan sekedar diterima tawafnya, semua permohonan Anda kalau dibutuhkan dikabulkan seketika saat itu. Karena ini ada contoh sebelumnya dalam manasik. Nabi Ibrahim mencontohkan. Makanya kenapa doanya dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim? Karena ada kisah di situ. Tercantum dalam Quran surah 19 Maryam ayat 49 sampai 50. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim menjauhi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mereka, fokus kepada Allah walaupun resikonya banyak itu dilakukan, maka kami berikan kepadanya pengabulan dari doanya yang telah lama itu. Wahabna lahu Ishaq. Istrinya yang divonis oleh medis klinis gak mungkin punya keturunan karena monofus, karena mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka kata Allah, jadi dan jadilah keturunan. Ishak terlahir. Kapan itu terlahir? Ketika Nabi Ibrahim mengundang semua resiko karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah bisa dengan tiga cara. Makna kalimatnya subhanallah, dua walhamdulillah, tiga wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Maaf, kalimat subhanallah diucapkan kapan? Kalau bapak ibu melihat misalnya ke Ngarai Siano, pergi ke Harau, banyak pemandangan bagus, diucapkan apa? Masya Allah. Ingat, bukan subhanallah. Kalau kalimat yang benar, masya Allah. Kalau subhanallah, itu asalnya diucapkan pada keadaan yang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Ada orang berkata, Allah punya anak ya? Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhana. Itu tidak benar. Contoh, Quran surah 17 ayat 1. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, orang-orang berkata, Muhammad Tuhanmu gila ya, bisa memperjalankan hambanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma semalam, balik lagi turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar. Subhan. Tapi kalau Anda melihat yang indah-indah, yang baik-baik, maka ungkapkan dengan ta'ajjub, takjub. Sya Allah, yang Allah izinkan. Lihat Ngarai Siano indahnya, Anda katakan masya Allah, maka ini maknanya dalam bahasa Indonesia, ya Allah, saya kagum takjub dengan keindahan ini. Kalau bisa teruskan setiap saya datang ke sini, indah pemandangannya. Awas, para ibu sering keliru. Ketika anak-anaknya sulit diatur, luar biasa, lompat sana, lompat sini, tidak ikut ibunya, maka apa yang ibu katakan? Masya Allah, sungguh indah kenakalan ini, teruskan ya Allah, teruskan. Itu ya. Awas. Nah, kembali kepada yang tadi, balikan. Awas, hati-hati, fokus, ingat baik-baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah, menolak segala hal yang tidak disukai Allah. Kadang-kadang lupa, Allah senang Anda sholat, tapi saat sholat bersamaan dengan aktivitas dunia Anda. Apa yang disukai oleh Allah? Kalau Anda bisa meninggalkan aktivitas dunia untuk sholat, tinggalkan, tunaikan sholat. Hati-hati. Malam ada tahajud, ada bola, pilih mana? Bola atau tahajud? Halo? Hati-hati. Nah ini, kalau Anda bisa berjuang, tahajud sunnah lah, tahajud nomor 2, bola nomor 1. Ada sebagian orang katakan demikian. Begitu Anda sampaikan seperti itu, ada yang memilih tidak? Tahajud nomor 1, bola bisa dilihat belakangan. Begitu Anda tutup semua itu, Anda katakan subhanallah. Sampailah kita pada putaran terakhir. Kita terus menepi ke sebelah kanan hingga nantinya selesai pada sudut Hajar Aswad.
Sekarang kita baru saja melewati Rukun Yamani. Jangan lupa tetap berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesailah sudah 7 putaran di tawaf sunnah. Ada yang nyirami air, alhamdulillah lumayan dingin. Allah Akbar. Berdesak-desak juga di sini. Masya Allah, nikmati saja. Nah, kita lebih gampang untuk keluar daripada rombongan jamaah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Dan bagi jamaah umroh selesai tawaf ini disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan sya'i. Demikian kali ini saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak serak karena beberapa hari ini saya mengalami batuk.